Amut melu aku ya. Kampung halaman saya bisa dikatakan Sarang, tanah kelahiran saya dikatakan Kempek. Jadi alfiah saya 2 kali khatam alfiah. Paket hemat saja. Paket ABC. Kalau syariah kayaknya ya suka yang pop, boy band, gitu. Orang kuliah 12 tahun juga bisa sebenarnya. Di Indonesia juga banyak kayak gitu. Tunggal kali sampean kita cerita bersama Kak Amut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Amut? Alhamdulillah baik. Sehat selalu nih? Ya sehat selalu lah. Meskipun tappingnya malam-malam ya. Jadi ini kita ceritanya selalu syuting itu tapping malam hari. Jadi midnight. Namun ini teman-teman media sudah masuk di episode yang ketiga ini. Alhamdulillah. Itu dengan narasumbernya Kak Amut. Sebelumnya itu ada Ayah Sini, terus Kak Muhammad BJ, kemudian yang ketiga ini Kak Amut. Wah, ya mungkin nggak terlalu jauh berbeda sih. Sebenarnya kita ini isinya adalah cerita ngalor ngidul gitu loh Kak. Siap. Ya memang saya harapkan seperti itu, acara ringan-ringan saja. Iya, tapi ringan sekali. Pasti ada yang bisa kita ambil dari obrolan ringan ini. Betul sekali. Ya, karena ini adalah sebuah kreativitas dari teman-teman santri, ya patut kita apresiasi lah Kak. Ya pasti. Support penuh secara moral. Siap. Baik Kamut, mungkin ini sambil nanti kita ngobrol santai. Kamut, nanti ada kopi. Siap. Boleh merokok Kamut? Boleh. Oh pasti. Nggak haram kan Kamut? Enggak haram. Nggak haram banget lah. Sambil kita santai, monggo Kamut nanti cerita. Dengar itu masa kecilnya Kak Amut itu lebih banyak di Sarang. Iya. Ya boleh cerita nanti lahir di mana, terus kecilnya ternyata di Sarang itu bagaimana, kehidupan masa kecil Kak Amut di Sarang. Ya semoga cerita nanti banyak nanti beragam pertanyaan Kak Amut. Siap. Nggak apa-apa ya? Ya ini kan podcast kan sifatnya lebih santai, tentu banyak keterangan yang sifatnya ringan. Siap. Tapi saya perlu banyak memori yang harus saya ingat ketika masa kecil. Perlu itu Pak. Banyak hal-hal detail yang bisa mengubah hidup sih ketika masa kecil. Ya. Saya menghabiskan waktu di rumah orang tua saya sendiri, Mustafa itu, sampai umur kalau nggak salah 2,5 lah. 2,5 tahun. Jadi sebelum masuk masa pendidikan usia dini itu saya sudah katakanlah pesantren di rumah kakek saya. Jadi praktis di rumah itu secara kontinu hanya 2,5 tahun. Selebihnya saya habiskan waktunya di rumah mbah saya di Kiai Memun di Sarang itu tepatnya. Nah, waktu di Sarang itu pun jauh sebelum saya melanjutkan studi nantinya ke Mesir. Itu saya nggak pernah sama sekali menyentuh pendidikan umum reguler mulai tingkat SD sampai SLTA. Oh, SD aja tidak? Tidak pernah.
Oh. Jadi saya belajar baca membaca itu ya di TK itu. Ya alhamdulillahnya bisa lah baca mengeja juga bisa sudah mulai sejak TK. Jadi ketika masuk ke madrasah meskipun ada beberapa pelajaran umum seperti matematika, bahasa dan IPS. IPS itu pun IPS Wali Songo tepatnya. Karena biasalah kalau di madrasah salaf itu kan ya ilmu kesejarahannya kan sejarah keislaman Nusantara yang ditekankan, bukan secara keislaman secara utuh atau sejarah umum secara utuh. Nah itu unik sekali sebenarnya ceritanya. Waktu awal-awal bapakmu itu punya rumah kan sering ya namanya mertua kan nilikin putrinya, nilikin menantu yang di sini bagaimana kondisi rumah. Nah itu ceritanya itu ketika saya kecil itu suka dengan apa namanya orang menjenguk bawa mobil itu suka excited gitu, apa namanya pengen ikut ya, namanya anak kecil ya nggak tahu. Ternyata di situ ibu saya cerita Amut melu aku ya, nah, atau dalam bahasa Indonesia Amut ikut saya ya. Itu kata Mbak Itu kata Mbak Mun itu waktu umur 2,5 itu. Ya sudah. Setelah itu saya nggak tahu bahwa keikutsertaan saya itu sampai 18 tahun. Ya itu. Jadi kayak benar-benar jadi putranya ya. Ceritanya sampai 18 tahun. Nah ini apa mungkin berarti kampung halaman saya bisa dikatakan sarang, tanah kelahiran saya dikatakan Kempek. Nah, itu ketika sebelum masa berangkat. Terus itu selama 18 tahun, ya, apa yang bisa dipetik dari, terutama ya dari sosok Mbah Mun, pengaruh besar apa yang masih melekat sampai sekarang ke Kak Amut? Nah ini yang menarik itu ketika selama masa 18 tahun tentu cara pandang saya berbeda ya. Cara pandang saya itu kan cara pandang cucu yang menganggapnya sebagai orang tua karena memang orang tua aslinya memang tidak berada di sisi dekat. Jadi saya menganggap sebagai orang tua sendiri. Karena ya tempat mengadu, katakanlah tempat minta sangu, katakanlah ya siapa lagi kalau bukan Mbah Maimun kan. Nah, sebagai cucu mungkin saya merasakan pembelajaran yang sangat mendalam ya dari Mbah Maimun. Terutama dalam masalah jamaah sholat. Saya sering sekali diajak jamaah untuk di soft awal. Ini pembelajaran yang sangat berharga. Sehingga selama awal-awal mesantren itu saya sering sekali berada di soft awal ya. Setidaknya itulah yang membayar ketidakhadiran saya di jamaah di akhir-akhir hidup saya ini. Mungkin sudah terbayarkan ketika masa saya kecil. mungkin. Ya itu apa namanya ya. Pernah nggak itu tahuan tidak ada di shop paling depan sama Mamun terus Mamun dicari? Ya pasti pernah lah. Kalau tidak ikut jamaah namanya juga anak kecil kadang pagi juga masih tidur, namanya nggak tahu nggak tahu hukum ya. Yang penting ikut aja lah, disuruh jamaah ya ikut. Tapi perasaan itu riang saja itu, tidak ada beban. Beda dengan sekarang apa yang namanya sholat seakan kewajiban. Jadi saya merasa terbebani. Kalau dulu kan ngikut aja rame-rame sama teman-teman masa kecil. Nah, itu mungkin pembelajaran yang sangat ini, dan sampai beliau sepuh pun ketika jalan sudah harus dibantu oleh santrinya, beliau masih mempertahankan untuk giat berjamaah. Ini yang pelajaran yang saya petik, bagaimana pentingnya jamaah dari perilaku ya. Mungkin kalau pelajaran di dalam buku atau kitab betapa pentingnya jamaah itu banyak.
tapi kan kita lebih merasa lebih tanggung jawab, ya merasa tanggung jawab, lebih merasa menyentuh hati ketika ada yang memberikan suri tauladan betapa pentingnya jamaah. Sampai sesepuh itu sekitar umur 70-80 itu masih jamaah. Jika beliau ada di rumah pasti ngimamin jamaah. Itu yang saya paling terkesannya. Yeah. Nah ini 18 tahun kamu tidak pernah menyentuh pendidikan formal. Kok bisa sampai ke Mesir kamu? Loh, iya. Kebetulan gimana itu? Gimana? Saya di Mesir itu kan memakai ijazah muadalah Muhadarah Al-Anwar, lembaga pendidikan salaf yang ada di Al-Anwar. Berarti di Al-Anwar sampai lulus ya? Di Al-Anwar sampai lulus. Sebelumnya saya di Madrasah Ghazaliyah itu punya swadaya masyarakat, punya seluruh masyarakat pesantren di Sarang. Setelah lulus sanawiyah, kemudian karena ada muadalah di lembaga Muhadarah Al-Anwar itu, kemudian saya pindah lagi ke Muhadarah. Kebetulan berarti ketika lulus sanawiyah saya sudah menghatamkan alfiyah sebenarnya, tapi ketika masuk muhadarah saya ngulangi lagi. Jadi alfiyah saya 2 kali hatam alfiyah. Itu mungkin yang membuat saya agak ingat, bukan ingat ya, agak ingat. Jadi mungkin saya punya ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki kebanyakan santri pada waktu itu, ya itu hatam alfiyah 2 kali. Itu mungkin yang bisa membuat saya berangkat ke Mesir. Nah, selama 18 tahun itu kebetulan kalau di pesantren dulu giat membaca berita harian koran. Itu santri-santri dilatih untuk membaca koran. Nah, itu kalau di pondok salaf itu ada mading gitu yang dipasang koran, sehingga informasi dunia luar, dunia baca tulis itu saya ikutin, terutama berita bola waktu itu. Ya namanya sama, hobi ya namanya hobi. Seperti dulu saya di Jawa juga sama juga. Iya. Dulu ada cording ceritanya. Cording ya, koran dinding ya, benar. Terus ada majalah dinding juga, mading. Oh, mading ya. Itu santri-santri dipupuk kreativitas menulisnya di mading. Kalau punya bakat. Yang punya bakat ya. Ada majalah juga. Majalah juga ada. Mungkin itu yang mempertahankan saya tidak tertinggal jauh dari perkembangan dunia luar pesantren, maksud saya. Ketika saya di pesantren tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Baca tulis. Iya. Ya tentu mengenyam dong. Mengenyam tapi ada paket hemat saja. Paket ABC. Ya, 18 tahun masa kemudian ke Mesir. Di usia berapa kamu berangkat ke Mesir itu? 19 tahun apa 18 tahun langsung itu? Berangkat itu sekitar 2009 ya. Berarti 2009 ya. 2009 ketika umur 20 masuk ke 21. 2009 bulan Februari ya. Umur 20 waktu itu saya meluluskan lembaga muhadarah tadi di 2007, terus mengabdi selama 1 tahun sampai 2008 menunggu visa itu sampai Februari 2009 baru berangkat. Ambil jurusan apa kamu? Waktu itu saya di Depak Pusat itu kan ada pemilihan jurusan. Waktu itu yang ujian seleksi yang diselenggarakan Depak ada 3 jurusan ya. Pertama kuliah lughah, jurusan bahasa atau adab peradaban. Terus kedua jurusan usuluddin, terus yang ketiga jurusan syariah. Nah, dari ketiga ini jurusan ini yang 2 pelajarannya banyak banget. Kuliah lughah dan kuliah usuluddin pelajarannya banyak. Nah, ketika saya melihat syariah kok sedikit. Ya, itu masuk sedikit saja ya. Kebetulan ya kalau syariah kayaknya
Insya Allah lah ya, Insya Allah lah ya. Karena di Sarang juga, Sarang juga pelajari ya Fathul Qorib, Fathul Muin ya. Khatam meskipun nggak paham ya, ya, kayaknya ini menjadi pilihan yang paling enak sebenarnya. Tidak tahu kedepannya kayak gimana lika-likunya. Mesir ya, kamu 2009 terus. Saya dengar-dengar itu juga, itu kan lagi masa remaja ya. Ya 20 tahun ya, masa remaja lah. Lagi seneng-senengnya hobi-hobi yang mau disalurkan. Iya. Dengar-dengar kamu suka musik katanya. Kesukaan musik iya, dari kecil itu saya memang suka musik. Terus pertanyaannya ini titipan ya. Tiba-tiba genrenya kenapa milihnya ya itu gitu loh. Oh, sama gitu loh. Sebenarnya banyak genre yang saya sukai ya semenjak dari kecil. Rock, metal gitu loh. Loh, saya dari kecil ini loh. Enggak, saya dari kecil tuh ya suka yang pop, boy band, gitu. Menanjak dewasa sesuai dengan pengalaman keseharian sehingga mengantarkan saya ke genre tersebut. Maksud saya begitu. Tentu ada tahapannya. Ya katanya jago juga main gitu loh. Wah, itu juga enggak sebetulnya benar. Jadi waktu dulu itu saya ikut ekskul pesantren waktu itu di. Oh, ada di ekskul? Iya, ekskul di pesantren itu ada marching band. Nah, kebetulan saya megang senar waktu itu, senar drum. Yeah. Nah, senar drum itu kan rata-rata para yang suka dengan beat keras itu suka dengan permainan senar drum atau kuarto yang banyak itu. Nah, biasanya anak-anak yang main senar itu terpengaruh beat senarnya sehingga suka musik yang agak kenceng. Oke. Gitu maksudnya. Jadi mungkin itu pengaruhnya. Iya, betul. Ya enggak serta-merta tiba langsung dengar ya. Iya, itu ada tahapannya. 2009 itu sampai di Mesir, kemudian kamu langsung kuliah atau sempat singgah dulu menyesuaikan diri atau bagaimana? Ya. Jadi saya di Mesir 2009 bulan Februari setelah ujian semester awal atau ujian termin awal. Jadi saya tertinggal ujian termin awal. Jadi ketika saya ujian termin tani atau daur tani, daur kedua, atau kalau sistem Mesir kan tidak seperti kuliah pada umumnya karena dengan sistem semester tidak, tapi sama dengan SLTA. Jadi sistemnya 1 tahun full. Jadi mau lulus mau enggak di kuliah di termin kedua. Tetap saya harus mengulang dari tahun pertama. Jadi ngulang lagi ya? Ngulang lagi ya, sama saja. Itu buat pengalaman saja, lebih banyak main sebenarnya. Kesempatan lebih banyak main. Aldi yang ngulang 2 kali. Ini juga akhirnya pertama kali ngulang 2 kali juga ya? Iya, buat pengalaman saja lah, buat penjajakan dulu bagaimana ini pemetaannya. Diselesaikan selama berapa tahun kamu di Mesir? Oh, panjang sekali. Oh, panjang sekali. Jadi saya ngambil sekitar. Berarti otomatis efektif itu 2010 ya? 2010 sampai 2017. Jadi 7 tahun. Ya, 78 lah, katakanlah begitu. Kalau 78 tahun ya? Iya, 78 tahun menyelesaikan S1. Iya, normalnya 4. Normalnya 4. Ya, karena saya nggak pingin yang normal-normal saja, ya saya selesaikan di 8 tahun tersebut. Nah, ini bagiannya tidak normalnya. Nah, ini contoh jangan. Iya, ini maksudnya jangan diambil dari sisi 8 tahunnya. Jangan sampai ada timbul kata. Iya. Kamu misalnya tidur mulu apa ya? Itulah makanya ini harus dipahami secara seksama. Kenapa kok bisa 8 tahun? Ya bisa saja. Orang kuliah 12 tahun juga bisa sebenarnya. Di Indonesia juga banyak gitu. Jadi 8 tahun itu saya habiskan kebanyakan memang untuk cari pengalaman yang tidak mungkin saya dapatkan ketika saya di pesantren.
Oh. Jadi mulai Apa itu? pengalaman organisasi, Oh. pengalaman eksplorasi diri lewat kesenian tadi, musik, dan dunia-dunia kesenian, juga dunia kebudayaan. Waktu itu saya juga ikut terlibat di rumah budaya, kumpulan teman-teman anak-anak Indonesia yang ada di Mesir, membuat rumah budaya. Kita mempelajari banyak hal tentang kebudayaan, baik kebudayaan Mesir, kebudayaan Indonesia yang bermigrasi ke Mesir sebagai itu juga kita pelajari semua. Nah, itu tidak mungkin saya dapatkan jika saya hanya mengungkung diri berkutat pada diktat yang ada di kuliah. Jadi saya lebih banyak mengeksplorasi diri. Mungkin juga karena saya kuper juga sih kalau di pesantren, karena jarang keluar. Oh gitu ya? Iya, saya hitungannya kalau di pesantren jarang keluar, jarang main. Berarti anak hidup? Ya nggak hidup sih, jarang main di luar area pesantren. Oh gitu. Di luar, kalau di area pesantren, wahana-wahana kenakalan remaja yang ada di situ ya sudah habis lah. Cuman untuk keluar area pesantren ini jarang. Saya nonton konser aja cuma 3 kali dalam seumur hidup. Di Sarang itu nonton konser aja 3 kali. Ya konser One Fals di Jepara, konser SID di Tuban, sama apa lagi saya lupa itu. Itu hanya nonton konser hanya 3 kali. Itu hitungannya untuk anak-anak seusia saya itu pada waktu itu sangat kuper. Jadi bikin band juga tadi ya? Oh, kalau di Mesir ya dulu 2010 itu kan saya terlibat berorganisasi di PCINU Mesir waktu itu. Jadi di samping aktivis NU, ya, juga bakat juga disalurkan melalui NU juga. Jadi waktu itu saya di angkatan baru, didapuk menjadi anggota di lembaga dakwah, karena menilik dari latar belakang saya yang ada di Sarang. Tapi di dakwah itu juga kan medianya kan banyak. Jadi waktu itu kami menampilkan dakwah dengan media musik waktu itu. Akhirnya direkrutlah menjadi anggota Les Bumi yang didapuk untuk membuat kesenian. Waktu itu bikin band yang bergenre, ya mohon maaf, rock atau metal gitu. Jadi ceritanya begitu. Padahal saya masih baru waktu itu, masih ya belum ada 1 tahun lah. Cuman sudah sudah langsung terlibat ya? Ya langsung terlibat dalam proyek tersebut. Ya wajar. Sampai 8 tahun, karena masuk tahun belum ada setahun sudah mulai aktif di NU ya? Iya. Jadi ya mulai orientasi lah kamu. Iya. Orientasi. Memang sih kalau sudah masuk di dunia aktivis itu kadang nggak lupa, kita itu sedang kuliah itu lupa. Nah itu, ini pelajaran penting. Betul. Harus bisa membagi waktu, mana ketika aktif sebagai aktivis, mana ketika non aktif sebagai aktivis, aktifnya di kuliah. Seringnya kita kelupaan kalau jadi aktivis, lupa diri. Kuliah tuh lupa. Iya, soalnya aktif terus, nggak pernah non aktif, nggak pernah. Nah, itu ya ini pelajaran lah ya. Harus bisa seimbang. Tapi ya tentu keseimbangan itu orang-orang berbeda. Ada yang seimbangnya lama seperti saya, ada yang seimbangnya cepat. Nah betul. Yang susah kan itu. Banyak kok yang saya teman-teman yang ditemukan di Jakarta, para aktivis ya terutama. Banyak. Baik di Jakarta maupun di kota-kota besar Indonesia, Jogja, teman-teman. Kalau susah membagi waktunya itu loh. Nah itulah makanya susahnya ketika menjadi aktivis, banyak tugas yang mau nggak mau harus membengkalai perkuliahan. Ya. Tapi ya bagi dosen disiplin tidak suka loh yang begini loh kamu. Iya. Cuman waktu itu memang
banyak tekanan sih. Waktu itu saya menjadi bendahara plus yaitu anggota les bumi tadi, juga ikut kajian di Basul Masail. Jadi ada 3 lembaga yang saya masukin secara bersamaan. Jadi makanya kuliah itu saya samakan dengan lembaga-lembaga tadi. jadi nggak keingetan kalau saya juga ada kuliah. Kirain lembaga PCNU, ternyata Lazar ya. Ya, ternyata sudah terlena aja kan. Iya. Pulang itu 2017 ya. Iya, 17. Akhir lah. Akhir ya. Saya ingat itu. Karena ngabisin visa. Iya. Biasa main dulu lah. Visanya masih panjang, ngapain pulang cepet-cepet gitu kan. Mei sebenarnya sudah selesai sih perkuliahan. Mei sudah ujian, Juni sudah bisa ngurus ijazah, tapi karena visanya sampai Desember ya sudah Nanggung ya? nanggung. Tahun lagi. Kamu diminum kamu. Oh iya, ini enak sekali ya. Saya boleh ngerokok ya? Mohon maaf ini. Boleh. Karena acaranya pot khas kita kan ada kepulan asap gitu. Iya, Jadi kalau nggak ada kepulan asap, ya nggak pot khas namanya. Ini buah kita kan. Nah, ya. Buahnya kamu Gitu. menggelorakan UMKM. Siap. Yang ada di Pondok Pesantren khas siap. ini akhirnya keluar produk-produk dari UMKM pesantren nih kamu. Ada kopi Sarwa dan juga catatan kopi. Oh ini bagus sekali. Ada satu lagi yang belum masuk. Awal. Oh iya. Jadi one pesantren bukan hanya one product ya? Bukan one product ini. Kita banyak banget. Belum lagi nanti ada kerudung kamu. Wah. Banyak. Ya segeralah ya. Nanti pasti akan saya cecar juga tentang budidaya lele. Wah, itu juga penting itu. Ini sebenarnya iklannya bisa masuk banyak sebenarnya. Iya. Mungkin toko bangunan yang ada di sekitar bisa juga ngiklan di sini. Ini saya minum ya kopinya. Boleh, diminum. Wah, catatan kopi nih. Ini kalau di sarang nih bahaya bikin catatan kopi. Utang terus ya? Iya, nyatet terus, nggak pernah bayar. Pas waktu kuliah 2010 saya masuk waktu itu ada acara kalau nggak salah itu dengan PPMI atau PPI kalau di PPI. Tapi kalau untuk di Mesir memang ada 2, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa. Jadi di Mesir itu memang banyak PPMI. Ya kan memang banyak yang masih di jenjang SLTA juga. Jadi banyak anak-anak yang dari Indonesia ke sana itu bukan melanjutkan kuliah, tapi ke jenjang SLTA. Banyak juga. Teman saya juga masuk dari, kalau bahasanya itu Thanawiyah. Kalau di sini kan aliyah. Kalau di sana Thanawiyah. Banyak juga yang itu sudah melancong ketika masih usia SLTA. Nah terus ketemu sama waktu itu pentolan dari Lakpesdam pada waktu itu. Siapa? Putra. Ya saya tidak perlu menyebutkan namanya ya mungkin karena mungkin sudah jadi kiai sekarang mungkin ya. Ya Putra Kiai. Cuman beliau dari PBNU, bukan, dari PBNU, enggak. Dari Mesir. Iya di Mesir. Ada kakak senior yang mengajak saya untuk ikut terlibat dalam kegiatan kesenian. Tapi beliau juga ini aktivis Lakpesda, kajian pengembangan pengembangan ini. Nah, waktu itu ada project untuk acara apa gitu, saya kurang tahu, kerjasama dengan PPMI kalau nggak salah, untuk peluncuran majalah atau apa saya kurang tahu. Nah di situ kita diberi slot untuk mengisi acara itu di keseniannya. Itu pertama kali memakai masih ini aja, masih formatnya masih akustik, karena memang
pada waktu itu jarang sekali mahasiswa yang membuat format full band, tapi masih format akustik saja. Jadi agak canggung sekali ketika musik genrenya keras tapi memakai format akustik. Tapi ya enjoy saja, maksudnya keluar juga bakatnya. Nah itu yang memotivasi saya, karena sang gitaris itu saya terkesimanya ketika dia punya intelektualitas yang tinggi dalam dunia keislaman, tapi juga punya kemahiran dalam dunia kesenian. Ini yang berimbang ini. Jadi ini yang menjadi role model saya waktu itu. Inspirator. Makanya ya saya ngikut aja lah. Wah, ini bukan ada senior yang keren. Nah ini karena berbagai aktivitas ya, kuliah di PCI dan juga di berbagai lembaga NU-nya, itu mewujud menumbuhkan rasa tanggung jawab. Saya harus menyelesaikan semuanya. Gimana? Saya harus menyelesaikan semuanya. Iya dong. Itu bagaimana itu proses menumbuhkan rasa tanggung jawab? Saya ini punya rasa tanggung jawab kuliah, saya punya tanggung jawab di organisasi. Ya. Itu bagaimana kamu menyeimbangkan? Ya. Kebetulan saya mengambil langkah yang agak lama tapi tepat. Nah, itu menyelesaikan satu persatu. Jadi lama tapi tepat. Oh, karena kalau diselesaikan secara bersamaan ya mungkin geblak ya? Iya, 25%. Karena kemampuan saya 100% dibagi 4 itu mungkin 25%. Saya tepat 100% semua, tapi dengan jenjang waktu yang sama juga, yang lama. Ya. Iya. Jadi mungkin karena jiwa-jiwa muda ya waktu itu. Jadi saya merasa banyak hal yang perlu saya ketahui di luar dunia perkuliahan. Karena sebenarnya ya mungkin banyak hal yang baru, maklumat-maklumat baru dalam dunia perkuliahan, tapi kebanyakan sama pelajarannya ketika saya berada di pesantren. Pengulangan dengan sedikit penambahan dengan komparasi dari beberapa ilmuwan ulama-ulama Islam, tapi secara umum saya sudah pernah membacanya. Nah, mungkin saya butuh pengalaman yang lain dalam dunia di keorganisasian. Yang saya tidak dapatkan di pesantren waktu dulu.